Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi ya. Ibu sudah menjelaskan mengenai penggunaan kalimat perincian dan penggunaan kalimat cerapan panca indera. Sekarang kita akan memasuki mengenai menggunakan imbuhan dengan kata dasar berawalan KTSP. Jadi dalam bahasa Indonesia, kita mengenal yang namanya kata imbuhan dan kata dasar. Kata dasar itu kata yang tidak perlu kata lain, dia sudah berdiri sendiri, dia sudah punya makna sendiri. Sementara kata imbuhan itu dia tidak memiliki makna jika tidak didampingi dengan kata dasar. Ya, di sini kita punya imbuhan me ini imbuhan, ber itu imbuhan. Nah, kata ini tidak punya makna kalau dia cuman begini doang. Nah, kalau dia bertemu kata dasar, baru dia punya makna. Itu yang dimaksud dengan kata dasar dan kata imbuhan. Nah, di sini untuk imbuhan me, jika dia bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan T, maka ada aturan tersendiri. Ya, nak? Kita lihat contohnya langsung. Contohnya pada kalimat 1, Pantai Karimun Jawa sungguh sangat memesona. Kalimat 2, Laut yang membentang luas terlihat damai dan indah. Nah, di sini kita punya kata imbuhan me. Dia bertemu dengan huruf pesona. Lalu berubah menjadi kata memesona. Huruf P-nya hilang. Jadi, ketika kata dasar me bertemu dengan ketika kata imbuhan me bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf KTSP, maka huruf KTSP-nya itu akan menghilang atau luluh. Sekarang kita lihat yang membentang. Membentang ini huruf kata imbuhan me bertemu dengan kata dasar yang berawalan B. Maka dia menjadi membentang. Huruf B-nya tidak hilang, huruf B-nya tetap ada di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan tersebut. Nah, meskipun sudah seperti ini, ada lagi aturannya lagi tersendiri. Jadi ada 3 aturan yang terkait kata imbuhan me bertemu dengan kata dasar yang berawalan kata SP. Jadi ada yang luluh dan ada yang tidak luluh. Yang luluh itu yang bagaimana? Kalau kata dasar di huruf KTSP ini bertemu dengan awalan me, maka dia akan luluh. Tapi kalau setelah awalan me diikuti dengan kata dasar yang diawali dengan konsonan rangkap. Konsonan rangkap itu apa sih, nak? Konsonan rangkap itu adalah ketika huruf itu kan ada huruf vokal dan huruf konsonan ya. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Sisanya adalah konsonan. Nah, ketika ada kata yang berawalan 2 konsonan, maka itu disebut konsonan rangkap. Kita langsung lihat contohnya saja ya, nak. Nih, P dan R. P dan R ini kan sama-sama konsonan nih, nak. Maka dia disebut konsonan rangkap. K dan L. K dan L ini juga sama-sama konsonan, nak. Maka dia disebut konsonan rangkap. Nah, ketika kata imbuhan me bertemu dengan kata dasar yang berawalan konsonan rangkap seperti ini, meskipun awalannya KTSP, maka huruf KTSP-nya tidak luluh. Ini me ditambah klasifikasi menjadi mengklasifikasi. Lalu me ditambah prakarsa jadi memprakarsa. Jadi huruf P dan huruf K-nya tidak luluh jika dia adalah konsonan rangkap. Yang kedua, tidak luluh jika yang ketiga tidak luluh jika setelah awalan me diikuti dengan kata berimbuhan yang berawalan huruf KTSP. Jadi ini ada 2 imbuhan nih, nak. Imbuhan me bertemu dengan
kata yang sudah berimbuhan pula. Perluas, per. Me harusnya kan kalau me ketemu huruf P ini dia luluh ya. Tapi karena karena kata perluas ini adalah imbuhan, pe ini adalah imbuhan, maka dia tidak luluh huruf P-nya. Jadi itu ke aturannya ya nak. Jadi seharusnya kan ketika imbuhan me bertemu dengan kata dasar yang berawalan kata SP harusnya luluh huruf kata SP-nya. Tapi jika terdapat dua kondisi, pertama ada konsonan rangkap di dalam kata dasarnya, maka kata SP-nya tidak luluh. Kedua, ternyata dia bertemu dengan kata berimbuhan yang berawalan dari huruf kata SP, maka kata SP-nya tetap tidak luluh. Ini ketentuannya ya nak. Nah ini selain berguna untuk tes deskripsi, juga nantinya bisa akan kita temukan di teks-teks lainnya ya nak. Jadi ibu harap kalian akan mempelajari dengan sungguh-sungguh, karena ini nantinya akan sering muncul juga ya. Yang terakhir, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan kata depan di dan awalan di. Apa sih bedanya kata depan di dan awalan di nak? Kata depan di, jadi di itu ada dua cara penulisannya, yaitu di yang dipisah dan di yang digabung. Nah, gimana sih ketentuannya ketika kapan di ini dipisah, kapan di ini digabung? Kita perhatikan tabelnya ya nak. Di sebagai kata depan penulisannya dipisah. Jadi yang kata depan itu penulisan di-nya dipisah. Ini gimana sih nak? Kenapa dia dipisah? Ketika huruf kata di ini bertemu dengan kata keterangan tempat, arah atau posisi, maka penulisannya dipisah. Di rumah dipisah, di sekolah di-nya dipisah, di depan di spasi pisah, di belakang di spasi pisah. Nah ini disebut di sebagai kata depan, penulisannya dipisah. Yang kedua, di sebagai awalan, penulisannya digabung. Kapan di bertugas sebagai awalan adalah ketika di bertemu dengan kata kerja atau verba. Contoh dibuat, diikat, ditiup, dipalu, dilipat. Ini kan pekerjaan ini, apa yang dilakukan ya? Apa yang kamu lakukan? Maka penulisannya adalah digabung. Nah, kalau arah, tempat, lokasi, penulisannya dipisah. Itu perbedaannya antara di yang digabung dengan di yang dipisah. Terakhir, kata teks deskripsi biasanya menggunakan kata khusus. Saat menulis tes deskripsi akan lebih bagus jika kita menggunakan kata-kata yang jarang digunakan orang. Ini ada beberapa contohnya, bisa kamu baca baik-baik dan kamu pahami baik-baik. Nantinya bisa kamu gunakan ketika kamu menulis teks deskripsi. Oke, itu saja ya nak untuk materi pertemuan kita kali ini. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau memang ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya nak. Bisa ditanyakan di e-learning kita, atau bisa langsung tanya di komentar YouTube-nya, atau bisa langsung WA Ibu kalau ada yang punya nomornya. Oke, cukup ini saja sampai hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.